Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma nuran fi qulubina walladzi ja'ala al-ma'ishata litakuna salihatan biha. Wassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina sanaku ila minhajil qawmi. Amma ba'du. Bapak, mudah-mudahan kita semua yang hadir bagian dari yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Janji Allah bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur dengan ngaji, hadir di majelis ilmu di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali maka dibalas 10 kali. Wa khutta anhu sabal khataya. Allah tutup 7 kejelekan kita. Allah tutup 7 kesalahan kita. Wa rafi'allahu 10 darajat. Dan Allah angkat 10 derajat hidup kita dari sekarang. Maka sama kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa an insyaallah minat tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Ketemu halamannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah wa dhalika anna ahadukum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa atal masjida la yuridu illa salata lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhulal masjida fa idza dakhalal masjida kana fi salatin maka salatu tahbisuhu wa tusallil malaikatu alaihi madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma tub alaihi ma lam yu'di fihi ma lam yahdus muttafaqun alaihi. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Insya Allah kita ketemu fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, keistimewaan sholat kita yang sudah kita kerjain di Masjid Al-Muflihun secara jamaah. Andai kita tidak bisa jamaah di masjid juga, tadi contohnya di pasar, di rumah. Jadi contoh yang digambarkan Rasul di pasar, di rumah. Maka kalau itu masih tatanannya dilakukan tidak sendiri, berjamaah, maka insya Allah akan sangat banyak fadilahnya. Apa saja itu? Maka dari Abi Hurairah, kemudian Rasul menyatakan, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqi. Bahwa ini ada dua syekh, ada dua imam, ada dua alim. Kalau satu namanya alim, kalau dua alimani, kalau banyak berarti ulama. Ini ada syekh, kalau satu syekhun, kalau dua syekhoni. Berarti ini dua syekhoni. Siapa dia? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seringkali tertulis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu sepakat kepadanya dua imam. Siapa saja dia? Syekhani ini adalah Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi. Bahwa salat seseorang yang berjamaah itu akan tazid, ya. Tazid itu seringkali kita mendengar kata-kata zad, ziyadah, tambahan. Wa tazawwadu, berbekallah kita semua, fa inna khairuz zadit taqwa, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka di sini tazidu, tazidunya pakai fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya zada, zada yazidu, itu artinya selalu saja Allah menambahkan. Literasinya, nominalnya disebutkan khamsan wa ishrina darajah, lebih daripada 25 derajat. Di riwayat yang lain lebih dari 27 derajat. Tapi kan ini masih pakai present continuous tense, masih pakai fi'il mudhari. Itu artinya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi hamba-hamba yang beliau inginkan. Masih repot, masih capek, masih puyeng-puyeng, tetap jemaah. Biar kata jemaahnya nggak di masjid, di mana? Tuh contohnya satu, fi baitihi, meskipun sholatnya di rumah. Di kesempatan sebelumnya kita sudah pelajari bahwa as-shalawatul maktubah, sholat-sholat wajib beda dengan as-shalawatun nawafilah, sholat-sholat yang sunnah. Sholat-sholat sunnah itu dikerjakan di mana? Di rumah. Fa'indal maktubah, tapi kalau yang sholat-sholat wajib itu emang kudu di masjid. Maka ada namanya seorang sahabat yang kemudian matanya buta, ya, nggak bisa ngelihat, kemudian minta dispensasi sama Rasul. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum minta dispensasi, minta garasi, minta kelonggaran buat nggak ke masjid. Kenapa? Anni ajuzun, anni ajizun, saya udah tua. Walaisa liya qiyada, saya kagak ada yang nuntun. Udah tua, ada yang nuntun. Maka kemudian Rasul nanya, atas ma'un nida, apakah kamu mendengar suara azan?
Bala ya Rasulullah. Ya dengar dong Rasul. Kan yang buta mah mata, kuping mah dengar. Kalau pertanyaannya apakah kau mendengar azan? Ya dengar. Kan saya minta dispensasi karena mata saya buta. 1, 2 udah tuh tua. 3 emang kagak ada yang nuntun. 4 tambahin dah, emang bininya atur ruangan. Ya, kalau bininya 2 mah bisa diapa kali gitu ya. Tapi tetap aja sama Nabi atas ma'un nida, apakah kau mendengar suara azan? Dengan fa'ajibhu, tetap harus ke masjid. Artinya dalam kondisi normal ya kan, kita ke masjid kalau sholatnya maktubah. Dalam kondisi normal kita yakin bangun malam, kita bahas kemarin pada sholawat an-nawafilah, sholawat yang kemudian sunnah. Itu dalam kondisi normal kita bisa bangun malam, ya bangun malamnya. Witirnya nanti kayak Umar ibnu Khattab. Tapi kalau rasanya kita udah capek benar, udah gitu emang 2 malam ini di koridornya kurang kali, ya kan, namanya cucu pada main, saudara pada mampir, kita tadinya rebahan jadi ngobrol terus, ya kan begitu. Namanya keluarga jalan-jalan nampu, apalagi musim begini kan begitu. Maka kita kurang tidur, ngerasa antar malam nggak yakin bangun, sholat duluan, witirnya. Itu artinya bahwa di sini wajibnya kita di masjid. Tapi kemudian Rasul menyebutkan fi baitihi wa sholatihi fi baitihi, wawunya wawul ataf ya, wawul wasal, bahwa kemudian dia juga ya termasuk sholat di rumah. Lagi nggak di rumah, ngantor, sholatnya bukan di kantor, di lapangan. Lagi dinasnya di lapangan, di jalanan, bagaimana sama. Yang penting jemaah. Caranya bagaimana? Cari temen, jangan dewek-dewek kan. Ya berdua dah. Udah bayang isya belum, ntar aja dah di rumah. Kalau lu kagak ngantuk, mendingan sekarang ya sebelum pulang. Kalau begitu nyampe udah brok, enak kita gitu kan. Mau dia, alhamdulillah berarti kita jemaah. Khamsan wa yusrina daraja wa dzalika anna ahadukum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Maka sesungguhnya seorang itu ketika telah berwudu, ya kan, maka berikanlah yang terbaik, yang terbagus dari wudu kita. Maka kata Rasul disampaikan oleh Anas ibnu Malik dalam kitab At-Tarikh punyanya Imam Al-Hakim. Beliau menyatakan bahwa wailul lil aqab, celakalah orang-orang dengan kaki dan mata kakinya. Kaki dan celakalah orang yang punya mata kaki sama mata kaki. Maksudnya apa? Celakalah orang yang kalau sembahyang nyepek doang. Ini doang tuh. Itu wailul lil aqab, celakalah. Kan ada 2. Pertama wailul lil aqab, celakalah orang yang cuma sembahyang nyepek doang. Yang kedua wailul lil ummati, ya kan, celakalah umatku. Apa yang celaka? Ya kan, karena celaka min ulama isu, dari ulama-ulama yang su. Jadi ulama-ulama yang rusak. Ya kan? Ngapain demo? Merusak aja. Islam gak ngajarin kerusakan. Demo dibanyakin, ngaji banyakin, begitu katanya. Gitu. Yang ngaji banyakin bener sih. Benar juga. Ya demo karena emang ngerasa dia ada sesuatu yang kurang pas kali ya demo. Saya tanya, ngapa demo? Lah kagak boleh cuti bini kita. Jadi kagak ada aturan mainnya orang hamil cuti. Gitu. Ya kali dia udah baca kali ya, kita belum baca gitu. Artinya di sini bahwa posisinya ada
kita ada dua diingetin, celaka kalau kita wudhu antara kaki dan mata kaki. Karena banyak saudara kita giliran kaki itu kagak dicuci, cepek-cepek doang. Apalagi di tahlil itu di sela-sela. Tahlil kan begini tuh, di sela-selain, ya kan? Sampai mata kaki. Karena perintahnya kalau tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki, maka celaka orang-orang dari kaki sampai mata kakinya. Maka fa'ahsanal wudu, berikanlah yang terbaik dari wudu kita. Summa atal masjidah, kemudian setelah itu dia berangkat ke masjid. La yuridu illa shalah, tidak ada yang diinginkan kecuali dia mau sholat. Gak ada yang lain, ngambil sembahyang aja dah. Lam yakhud khutwatan illa rafa'allahu lahu biha. Tidaklah kalau udah begitu nggak ada niatan lain, pokoknya ngalir aja, mau sembahyang aja, nggak mau pelihut, gitu kan. Maka setiap langkahnya itu, ya kan, rafa'allahu lahu biha. Allah angkat derajatnya dengan langkah kakinya. Maka semakin banyak langkah kakinya, semakin banyak itu derajatnya. Ya, besok-besok kalau kemana-mana, ke masjid, ke kemana, biar kata bawa motornya dituntun. Dorong. Apa pagi bocor kagak, olahraga musim corona begitu. Lah kalau motor kempes didorong kan berat. Lah kalau motor enggak kempes makan entengan dikit. Mendingan mau coba motor. Wa khadza anhu khati'atan, ya. Maka Allah jauhkan dia dari mana? Dari kesalahan-kesalahan. Ya, bahaya-bahaya. Ada orang udah ngeliat mau rumah kita, nah, orangnya keluar mau ke masjid, jangan dah, orang ke masjid sih. Dari rumah mau ke masjid, nah kesempatan. Kesempatan ya, bukannya takut. Masuk, kalau udah masuk. Hatta yadkhulal masjidah, kemudian dia masuk masjid. Fa idza dakhalal masjidah, ketika dia udah masjid, ya udah masuk ke masjidnya, kana fi sholatin maka natis shalah tahsibuhu wa tusallil malaikata alaih. Maka begitu dia udah masuk, ya kan, sholat, sungguh di dalamnya udah menanti malaikat yang mau sholat bareng kita. Jadi jangan salah kalau kemudian kita ngerasa sholat sendirian, kagak. Tapi kemudian malaikat pada nungguin kita sembahyang. Ya. Ini lega kan ini? Iya. Sambil kemudian ngapain? Ngedoain kita. Ingat karakter yang namanya malaikat kalau udah sama kita, yang baca Quran, yang ngaji, ya. Wal malaikatu tad'u ajnihataha. Malaikat itu apa? Membentangkan sayapnya. Sembari ngapain? Tuh. Yaquluna. Ingat lagi-lagi pakai fi'il mudhari. Yaquluna, dan mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah. Siapa yang diampunin? Lahu, ya, lahu itu berarti kepunyaan. Buat siapa? Hu, dia. No yang datang lagi sembahyang mau dia. Makanya kalau subuh kita baca Allahumma hdini fi man hadait, buat kita kan. Allahumma rzuqni, ya, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, ya Allah tunjukkanlah kepadaku apa? Kebenaran. Tapi kalau Allahumma arina, ya Allah tunjukin kami nih, ya, yang ngaji semua, ini kampung semua,
ya kan? Apa yang tunjukin kebenaran Allah? Artinya kita semakin sering ngaji, semakin kemudian kita mau taat sama Allah, Allah tunjukin bahwa jauh dari bala, jauh dari bencana, ya kan? Meskipun ada corona membagian satu dua orang mah, yang penting bukan di kita. Adapun yang lain, ya kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan segera mungkin, amin ya rabbal alamin. Warhamhu, rahmatilah. Ingat, rahmat ini paling berharga sebetulnya setelah iman. Mutiara intan paling mahal iman. Apalagi musim begini, iman itu berarti kebenaran. Melaksanakan yang benar-benar emang rada susah. Setelah iman, rahmat. Ini mohon maaf ya, saya intip. Tuh ada kopinya. Ini kalau yang bikin kopi luar biasa. Maaf, di bawahnya pakai bismillah, terus kemudian dia kayaknya redo banget gitu. Nyendokinnya redo banget bikinnya. Ya, itu turun rahmat. Lekar udah ada, ya kan? Air putih, ya kan? Semuanya. Karena Rasul sudah sampaikan la yadkhulal jannata ahadakum, tidak akan masuk surga kalian. Amaluk, dengan amalmu. Lah, kita beramal tapi nggak masuk surga. Lah sahabat bingung. Bagaimana sih kita beramal nggak masuk surga? Ya kan? Yang nggak masuk siapa Rasul? La yadkhulal jannata ahadakum, kamu kalian semua nggak bakal masuk surga. Ditanyalah sahabat, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul, wala ana, termasuk aku. Illa ayataghammadiyallahu birahmatih, kecuali dari amal itu Allah turunkan rahmat. Gelar tikar nih, kan kalau gelar doang kan enak, gelar doang gitu. Tapi awal gelarnya kayaknya, apalagi kemarin ya, jadi gelar gulung lagi. Artinya memang kalau di situ ada rahmat, nah maka kemudian malaikat Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah siapa? Hu. Kalau anak kita mondok berarti dibilangnya hu ini domirun, ya kan, mustatirun fihi takdiruhu huwa. Domirnya mustatir, rada ketutup, ya kan. Kira-kira hu itu siapa? Huwa siapa? No. Yang mana? Yang tadi yang wudu. Yang tadi yang sholat. Nah, jadi yang wudu, yang sholat itu dia masuk hu. Sampai kemudian Allahumma tub alaihi, ya Allah ampunilah dia malam yu'ti fihi wa malam yuhdas, baik itu dosa yang udah dilakuin maupun yang belum dilakukan. Oh, yang dilakuin mah pantas kita didoain orang, apalagi yang doain malah malaikat. Dan pertemuan sebelumnya kita udah bahas, banyakkan mana penduduk bumi atau penduduk langit? Langit. Maka di Masjid Al-Muflihun itu begitu kita masuk sholat, enggak satu dua malaikat. Bahkan di beberapa riwayat majmu'atun minal malaika. Kalau udah majmu'ah itu banyak. Kita umrah nih, naik bus tulisannya majmu'atun nakli, berarti grup itu. Begitu kita lihat mobilnya sama semua, banyak. Karena majmu'ah, grup, nggak ada yang satu mobilnya. Nah kita di maktab tidur, kemudian di hotel, ya setelah kita dari haram, ditulisnya ada tulisannya majmu'atul mu'assasah. Berarti itu maktabnya majmu'ah, 1, 2, 3 banyak. Maka yang majmu'ah ini biasanya banyak. Ya, maka di sini kemudian ya kan malam yahdas, meskipun belum dilakukan dosanya. Makanya Nabi itu kalau minta ampun dalam satu riwayat berapa kali? Mi'ata marrah, istighfarnya 100 kali paling dikit. Duduk 100 kali, ya kan? Belonjor 100 kali. Ini kita udah berapa kali duduk nih? Udah berapa kali belonjor? Oh, berapa banyak ya kan ya? Atau ketika ditanya kenapa Rasul kemudian begitu banyak salawatnya, istighfarnya, kenapa?
Karena Rasul itu minta ampunnya bukan kayak kita, ya kan? Kita bagi duit bini lupa naruhnya, nah, aja lupa tuh. Gua ambil lagi dah, begitu kan lupa dia. Niat diterima kagak, agak niat lalu kasih tahu mana sih? Udah jangan kantongin lagi, ya kan? Pas di masjid dia inget istighfar, dia istighfar karena ada sebabnya. Ya. Kalau Nabi disampaikan oleh Aisyah, beliau itu beristighfar nggak ada sebabnya, nggak ada sebab dosanya, illa ya biwailihi, kecuali ya kan tiba-tiba maaf dia lupa sama Allah, ngerasa lupa sama Allah langsung istighfar. Jadi bukan melaksanakan dosa, tapi seakan-akan lupa sama Allah itu istighfar. Kalau kita kan memang ada dosanya baru istighfar gitu. Tadi orang masjid, nah ini dia nih orang ke masjid nih, kan begitu. Begitu mau dibuka, lah bininya keluar juga, lah anaknya keluar juga, agak jadi kan begitu. Artinya di sini bahwa posisinya beristighfarnya bukan karena ada dosa, diampuninya bukan karena dosa, tapi memang sebelum ada dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan sama dengan Imam Bukhari dan Muslim, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Ini yang sering kita dengar. Ya. Maka sembahyang kita yang kemarin itu yang kita bahas, ada berapa ya sembahyang yang dijamin masuk surga? Kemarin itu 12 ya. 4 rakaat sebelum zuhur, berarti itu 4. 2 rakaat setelah zuhur, berarti berapa tuh? 6. 2 rakaat setelah maghrib, berarti 8. 2 rakaat setelah isya, berarti 10. 2 rakaat sebelum subuh, berarti 12. Man shalla isnaya asyara rakaatan, siapa yang salat 12 rakaat. Kemarin hadisnya Ummu Habibah disampaikan langsung kepada Rasul dan beliau berikrar, wallahi lan atrukuhunna hatta mamati, demi Allah aku tidak akan meninggalkan sampai aku mati. Nah rata-rata itu dikerjakan ya memang karena di rumah bersama keluarga ya kan? Boleh juga kemudian dilakukan dengan berjamaah. Maka tadi ada 27, ada 25. Yang 25 dan 27 sama dua-duanya yang meriwayatkan adalah Bukhari dan Muslim. Dari siapa? Dari yang namanya Abu Hurairah. An Anasin man masya ila salatin maktubah fil jamaah fa iyyaka hajjatin wa man masya ila salati tatawwu'in fa iyyaka umratin nafilah. Dari Anas. Ya, Anas ini identiknya Anas ibnu Malik. Siapa dia? Pembantunya Rasul, ajudan Rasul, 10 tahun ngeberesin tempat tidur Rasul, bawa sendal Rasul dan seterusnya. Apa kata Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya asyra sini. Aku melayani Rasul itu 10 tahun inda wafatihi, sampai beliau wafat. Umurnya waktu itu 20 tahun, berarti 10 tahun beliau itu juga sebelumnya memperhatikan Rasul, ikut dengan Rasul, tapi yang merasa beliau mengkhidmat melayani 10 tahun. Bahwa mereka yang berjalan masya, ya berjalan, ya. Masya kalau jalannya dekat itu masa atau zahaba karena dekat. Kalau jalannya jauh safaro, safar. Makanya ada walimatus safar. Kemana perginya? Jauh. Kemana? Ke Mekah. Berapa lama? 9 jam. Ngapain? Duduk apa jalan? Duduk. Ya kan kalau 9 jam duduk berarti pantat tepos. Lah 9 jam. Ya, makanya itu namanya safar. Mau kemana? Itu ke Masjid Al-Mublighun berarti masya atau zahaba, kelihatan dari dekat begitu. Kalau Mekah kan biar kata dia 9 jam orang kelihatan.
Kalau mublihun karena emang dia satu depan bangunan, ya kelihatan baik. Itu namanya masya atau dahaba. Ada lagi yang jauhan lagi, ya kan? Asra atau saria. Ya, asra dijalankan. Kalau saria jalan sendiri. Mau berangkat umroh atau haji, tapi naik sepeda ontel kayak orang Tegal, nah gitu. Atau naik motor NMAX kemarin, yang orang Dumai, orang Riau ya. Orang Medan itu naik motor NMAX sama anaknya berdua, yang dia tanda tangan ketika melintas, tanda tangannya syahadatul maut ya. Syahadatul maut itu berarti surat pernyataan rela mati tanpa menuntut. Jadi setiap negara lewat tanda tangan dia, jadi siap mati di jalanan. Nah itu namanya saro, itu perjalanan jauh. Banyak yang dipikirkan, termasuk adalah kematian. Nah kalau dekat dia jalan nih ila salatin maktubah. Kan tadi kita sepakat ya, sholat yang maktubah di mana? Nah, ingat ada maktubah, ada nafilah. Yang maktubah di mana? Di masjid. Yang di rumah itu nafilah. Tadi itu yang 12. Tambah lagi misalnya apa, mau witir, mau hajat, ya kan? Besok kita mau disuruh jagain Mbah Priuk misalnya, berarti bayang hajat dah, ya kan? Meskipun di 12 itu nggak ada, tapi karena kita ada kayak berat nih medannya di Mbah Priuk, karena yang banyak orang bayang hajat, pengen selamat, ya kan, pengen lancar, boleh. Meskipun di luar 2 tadi maafin di rumah, di masjid boleh juga, boleh nggak? Boleh kalau kagak dikunci mah, ya kan? Ini udah bayang cuma 2 rakaat doang, ngidupin listrik, ngidupin AC, ya kan, semua dihidupin lampu. Bayang cuma 2 rakaat doang. Kalau yang lain belonjor aja, belonjor rebahan. Itu diantara hikmahnya. Kenapa sholat wajibnya di masjid? Karena wajib, rapi, selesai pulang. Kalau sunnah itu kebanyakan rebahannya. Udah sembahyang cuma 2 rakaat, semuanya dipakai, ya kan? Maka mendingan di rumah, ya. Sholat arba'ina yauman fi jama'atin, dia kemudian jalan, kelewatan. Fa iya ka hajatin wa huya wa masyaila salat, kita tahu fa iya ka umrah. Kalau jalannya itu karena salat maktubah, maka digantinya pahalanya seperti orang yang hajatin, orang yang haji jalannya, ya kan? Tapi kalau yang kemudian tak tahu, maka dia seperti umroh. Ya. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang sholat kemudian berjamaah berapa kali? Arba'ina yauman, 40 hari. Dia nggak lepas jamaahnya, maka kemudian dia ditulis kebebasan. Baro'ah itu kebebasan. Ada 2 kebebasannya. Yang pertama adalah bara'atun minan nar, kebebasan dari api neraka. Yang kedua adalah bara'atun minan nifaq, ya, bara'ah kebebasan dari rasa orang munafik. Apa kata Umar ibn Khattab? Akhafu ma akhwafu, ya. Ya, alasan ini 01 betul. Oh iya, Babaji gantiin. Umar ibn Khattab bilang, akhafu, aku yang aku takuti. Jadi kalau takut tuh khauf orangnya, akhaf saya takut. Akhafu ma akhwafu, ya. Jadi kalau akhwafu itu ismu tabdil. Maaf, ini kopi enak, mantep. Berarti al-qahwatu lazizah, ya kan? Ini kopi mantep, ya kan? Tapi kopi ini paling mantep berarti aladzul qahwati.
kopi yang paling mantap. Jamil artinya apa? Cakep, bagus, botok. Ajmal paling bagus, paling botok, paling cakep. Ya, tapi bukan Saiful Jamil ya, bukan. Artinya ada isbat tabdil. Dia menjadikan itu jauh lebih baik. Thayyibun, baik. Lebih baik berarti atyabu. Nah kata Umar, akhofu, aku takut. Ma akhwafu, dari apa yang aku takuti itu apa? Al ulama ul munafik. Ada orang yang kemudian al ulama tapi munafik. Ditanyalah sama sahabat, kaifa yakunul ulama'u munafiqan? Bagaimana kok orang ulama jadi munafik? Kata Umar, bahwa dia munafik, ulamanya bilisanihi, lidahnya yang ulama. Fa amma biqalbihi wa amalihi, tapi hatinya sama amalnya yang kemudian jadi munafik. Makan banyak tuh ya. Ya ngomongnya udah mantap dah sama kayak kita. Begitu didatengin berubah. Ya berubah lagi itu. Karena didatengin memang begitu. Untuk kebanyakan yang datang repot kita. Ya. Maka di sini kemudian mudah-mudahan kita dijauhkan dari bara'atun minan nifaq. Ya, kebebasan dari orang-orang yang munafik. Ya. Bahkan sholat kita kalau terakhir tekan Allahumma inni a'udzubika ya kan min adabil qabri ya kan min adabi fitnatil mahya wal mati dan seterusnya, bahkan min fitnatil masihid dajjal ya kan, boleh min fitnatil nifaq dan seterusnya. Yang kalah dari Utsman yang sahabat Rasul juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya'a fi jama'atin yudrikul takbiratul ula kana ka qiyamin nisfi lailatin wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-lailu kulluhu. Orang yang sholat isya-nya berjamaah itu sama pahalanya sama orang yang sembahyang semalaman suntuk. Sama juga dengan orang yang kemudian sholat subuhnya berjamaah. Faka'annama shallal lailu kullaha, kayak orang yang sholatnya semalaman sampai pagi. Ya. Karena ada ceritanya Imam Syafi'i ketemu tuh, bahwasanya beliau sholatnya dari bangun sampai kemudian tidur lagi. Bawahnya man shalla fi jama'atin arba'ina lailatan la tafutu rak'atul ula min shalatil isya kataballahu lahu biha 'idqan minan nar. Hadis Ibnu Majah. Sembahyang isya ya kan, 40 hari dia sembahyang, arba'ina ya kan, lailatan 40 malam dia sembahyang. Itu takbiratul ulanya, takbiratul ihramnya enggak ketinggalan. Maka diampuni dosanya ya kan, bahkan dibebaskan dari siksa api neraka. Laisa minas salati salatin afdalu min salatil fajri yaumal jumu'ati fil jama'ati wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Ya. Tidak ada salat yang kemudian lebih afdal daripada salat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Itu artinya bahwa sebetulnya sholat subuh yang tadi tiap hari kita kerjain itu sama dengan sholat orang semalaman suntuk. Tapi di sini ditambahkan ya kan, syahida minkum illa maghfuran lahu, bahwasanya dia dipersaksikan akan diampuni seluruh dosa-dosanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bis-salati fatuqamu thumma amura rajulan fayaumun nasa summa antaliku ma'i birijali ma'ahum
khuzuhun min khutabin ila qaumin la yashhaduna jama'ata fa ahriqu alaihim buyutahum bin nar. Rawahu Syaikhan. Sama, Syaikhan ini berarti Bukhari dan Muslim. Rasul habis salat biasanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia rada ke belakang. Biar kita lihat imam kita rada miring gitu ya. Rada miring. Karena biasanya, kenapa rada miring? Satu, ya kan, menandakan bahwa sholat sudah usai. Bisa miring, bisa ngebalik badan, yang mana aja dah kira-kira orang bisa paham. Karena biar bagaimanapun masih banyak orang yang begitu. Ya, dilihat kadang-kadang nggak bangun-bangun, nggak komat-komat, bukan nggak komat-komat, emang udah rapi sembayangnya. Ya kan? Saya aja itu kalau masjid dekat rumah Babul Minan, ya kan, yang Sabtu sama Minggu kerasa banget. Kita baru buka pintu aja itu udah Allahu Akbar, lawan udah komat aja. Jadi kita kayak buru-buru banget. Tapi di tempat yang kita kuliah subuh misalnya mau di Betukangan di mana itu kan 20 menit, ya kan. Ya di sini juga kan lama ibarat kata. Berangkat dari rumah bisa ajan juga masih keburu. Tapi yang masih di rumah mah jangan kata bisa ajan, ya kan. Begitu ajan kita jalan juga tiba-tiba udah komat aja dia. Gitu. Kadang-kadang memang bagaimana situasi dan kondisi tempat tersebut, tapi sebaiknya memang ada jeda untuk kemudian kita lebih baik. Maka ketika orang sudah melihat imam berbalik, sesungguhnya menandakan bahwa sholat sudah usai. Ditanya tuh satu-satu, ya kan, ainal fulan, ya kan, di mana si fulan dan di mana si fulan. Bahwa kemudian Rasul ngapain? Bilangin fa ahraqa alaihinna buyutuhum bidnar. Kemana si A, kemana si B? Enggak ada, sampaikan sama dia. Kalau dia enggak sholat lagi, ini fa ahraqa alaihim, siap-siap aku bakar rumahnya. Jadi zaman Rasul orang yang enggak sembahyang ke masjid, rumahnya dibakar-bakarin. Artinya Rasul sangat mengecam mereka yang kemudian tidak sholat berjamaah ke masjid. Maka bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk sholat di masjid dalam berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-jafa'u kullal jafa' wal kufru wan nifaq man yasma'u munadiyallahu yunadi bis shalah fala yujibuhu. Kemarin kita udah bahas bahwa sunnah sholat, ya, sunnah sholat yang pertama adalah menjawab azan. Kalau kita kan beranggapan sebelumnya namanya sholat, ya kan, sunnah sholat itu, ya kan, ya banyak yang kita bayangin, ya kan, surat-surat pendek lah, ya kan, dan seterusnya. Padahal yang pertama kali sunat adalah kita menjawab azan. Maka al-jafa'u kullal jafa' wal kufru bin nifaqi ma'yasma'u munadi yunadi bisarati fala yujibu. Ada suara azan, orangnya diam baik, ya, enggak ngejawab. Padahal kemarin udah dibahas ya caranya. Kalau Allahu Akbar jawabannya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah jawabannya hayya 'alas, ya. Hayya 'alal falah jawabannya hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, ya kan, qad qamatis shalah. Atau sebelumnya misalnya as-shalatu khairan naum shadaqta wa barakta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Di sunnah salat kemarin udah ada kita bahas bahwa yang mereka kemudian tidak menjawab azan, ya, yunadi bisalati fala yujibu, enggak dijawab, maka dia adalah jufa. Jufa itu seperti sampah, seperti sesuatu yang tidak berharga. An Ibni Ummi Maktum annahu atan nabiyya faqala ya Rasulullah innal madinata kasiratul hawami was-sibai wa ana dharirul basari
sya'i'ud dari ay ba'iduha wali qa'idun yulasimu muniqahil li rukhsatun ay yusalliya fi baiti faqala hal tasma'un nida. Tadi yang kita ceritain nih, ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi minta dispensasi. Apa dispensasinya? Di Madinah ini lagi banyak binatang yang buas. Sibak itu kan binatang yang nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia buas. Kemudian anak dhairul basar, kan dia buta, kagak lihat, nggak bisa ngelihat. Kemudian wali qa'idun yulasim, orang yang biasa nonton saya nggak ada, lagi sakit. Tapi kan Rasul nanya, hal tasma'un nida, apakah kau mendengar azan? Qala na'am, iya ya Rasul. Qala, kata Rasul, fa'ajibhu fa inni la ajidu laka rukhsah. Masjidlah, karena aku tidak memberikan kelonggaran. Nah, itu artinya bahwa Abdullah bin Maktum aja yang udah buta, udah tua, banyak binatang buas, ya kan, laporan sama Rasul minta dikasih dispensasi, orang dikasih, apalagi kita yang aman. Ya. Ar-rahmatu yanzilu 'alal imam summa man 'ala yaminihil awwal fal awwal. Ya, bahwa rahmat itu datang ke imam, terus kemana lagi? Orang setelahnya. Maka sembahyangnya jangan pakai disuruh ke depan. Lah ayo depan dong, isi dulu, ya kan. Udah lu aja, gitu kan. Kata RT lu aja teh, gitu kan. RW lu aja begitu kan. Akhirnya main dorong-dorongan. Masih membudaya di kita kalau imam itu ngelongok bukan ngerapiin saf, ya, tapi nyuruh maju. Nah, itu masih ya orang pada bolong, ya kan. Maju apa ngapa? Maju katanya begitu. Kalau tempat lain kan kita ke beberapa tempat misalnya setahu udah rapet lurusin ya gitu kan. Imam Suddes kan sawu, palanya sambil begini sawu, ya kan. Emang udah banyak orang, tinggal lurusin doang. Kalau di kita enggak, kan. Kalau itu masih ada yang masuk kan, maju gitu. Jadi kayaknya kebiasaan, padahal maju aja. Kalau kita maju apa? Rahmat, bahwa rahmat Allah yanzilu ilal imam, pertama ke imam, kemudian sop setelahnya. Maka sop pertama itu luar biasa sebetulnya. Cuman kita emang nggak mau rahmat, ya kan? Iya. Iya. Yang depan kita ngadepin tembok gitu, harus yang kedua melihatin. Iya. Ayo orang jalan. Jadi kalau bahasanya memang wakaf pertama itu luar biasa, betul luar biasa karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuma rajulin aw ma qaumin wa hum lahu karihun lam tujawiz salatuhu udunaihi, bahwa ketika orang akan menjadi imam, ya kan, mereka sama-sama membenci, meskipun benci, para sholat tidak sampai pada kedua telingannya. Artinya sholat jamaah kaidahnya kalau berdua kan begini kita dekat-dekatan gitu. Ini imam, ini kita tidak makmum boleh, ya kan. Kode etiknya bagaimana? Jangan mendahului kupingnya. Kupingnya di sini nih. Kita jangan terlalu dekat kuping, di bawah kuping dikit. Renggang pun jangan, karena cuma berdua, ya kan? Artinya berdua itu memang Rasul mencontohkan. Syekh Nasruddin Albani sifat-sifat salat Rasul ketika jamaahnya berdua rada dekat, beda dengan kita jamaah banyak orang. Cuman takarannya adalah la tatajawaz, jangan sampai melewati uzunaihi, kupingnya. Jadi begitu sujud tuh kupingnya di situ, jangan sampai kita sama kupingnya. Ya, meskipun sama itu boleh, ya kan, yang nggak boleh adalah mendahuluinya.
berarti kita khawatir kita lebih ke depan ketimbang imamnya. Ya. Tapi kode etiknya memang kita dipersilahkan untuk merapat, tidak terlalu berjauhan. Ya umul qaum akrahun li kitabillahi fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'maluhum bisunnah fa in kanu sunnati sawaan fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrah sawaan fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati fa anqadahum sinnan wa la yu'aminu rajulan fi sultanihi wa la yajlisu fi baitihi wa la takrimihi illa bi idnihi. Ini yang tadi mendorong-dorongan jadi imam, ya kan? Kaidahnya kalau jamaah itu, ya kan, bahwa ketika fa'in kanu fil qiraati sawa, berarti pertama kode etiknya adalah syaratnya yang paling bagus bacaannya. Satu, ya kan? Setelah paling bagus bacaannya, yang kedua aqdamuhum hijratan, yang paling dulu tinggal di situ. Kemarin kita ngobrol ini dulu tahun 80 masih pun karet semua. Gitu. Nah berarti yang bisa cerita itu pun karet semua, berarti dia lebih dulu di sini. Duluan tinggal di sini. Maka kalau main bade-badean, ya kan, lu aja, lu kan dulu lu pun karet di sini, lu udah di sini begitu. Karena aqdamuhum hijratan, orang yang pertama kali tinggal di situ paling lama. Gitu. Itu yang kedua, ya kan. Yang ketiga sinan, ya sinan itu apa? Berarti umur, ya kan. Lihat KTP-nya. Makanya belakangan kan memang banyak nanya, ada beberapa orang yang warawiri, ya kan, asli sini Pak, asli, ya kan. Nah itu karena kita lihat KTP-nya, kita lihat KTP-nya lah, KTP-nya sama ini, bulannya bulan Oktober, tanggalnya sama ini, tanggal 18, ya tanggal 17 sekarang ya, tanggal 17. Pas dilihat lah ini mah kembar ada abang gitu kan, pantesan sama gitu. Artinya yang ketiga berarti yang paling tua umurnya. Jadi yang pertama, ya kan, apa tadi? Bacaannya. Yang kedua berarti paling lama tinggalnya, ya kan. Ketiga berarti paling tua umurnya. Ya. Ini sih P3 doang. Saya tambahin nomor 4 dah. Ya, yang paling banyak bininya. Itu mah dari saya itu mah. Kalau bininya 2 kalau bininya 2 dia ke masjid, dikunci masjid kan gitu. Dia pulang ke sono dikunci juga. Pulang ke yang muda, ya kan. Ya yang muda emang dia tidurnya sore kali, dia dikunci. Yang tua, ya kan, ya dikunci juga dah. Akhirnya sabar banget tidur di bedung dia, di kolong bedung dia kan. Maka kalau udah sama bacaannya, ya kan, sama lama tinggalnya, sama umurnya, ya kan, yang keempat yaitu bininya banyak dikit, ya. Sabaran berarti dia. Idza suwiba lis-salati fala ta'tuhuna antum tasma'una wa atuhu ma'aikum sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu fa inna hadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah, ya. Bahwa kalau kita berimam salat jemaah itu kurang-kurangnya insyaallah itu disempurnakan lewat imam. Maka sholat tatawu kita kemarin, sholat nafilah kita kemarin, tujuannya apa? Sholat sunnah kita kemarin itu, yang terakhir kita bahas kemarin pas hujan-hujan, tujuannya adalah menyempurnakan kekurangan sholat kita. Mungkin tumakninah kita kurang. Ketika jemaah, ya kan, tumakninah kita sempurna. Mungkin makhraj kita kurang. Ketika kita bermakmum, ya kan, dengan imam kita, ya
kita merasa tenang dengan bacaan kita. Gitu. Terakhir, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nisfil awwal. Ya, sesungguhnya ini dari awal sampai akhir ya, itu salawat-salawat kepada mereka yang baris pertama. Bahwa malaikat Allah ya kan, Allah dan malaikat bersalawat kepada mereka yang sopnya di sop pertama. Ya. Bahkan bahwa Rasul ketika salat menyatakan sawu sufufakum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nisfil awal. Sungguh Allah dan Rasulnya bersalawat kepada mereka yang sopnya pertama. Sawu sufufakum. Ya. Jadi ke bawah ini sampai akhir semua tentang selawat-selawat yang diberikan kepada mereka yang sholatnya di awal sufuf, ya kan. Bahkan terakhir tuh innallaha malaikatahu yusholluna 'ala mayaminis sufuf, ya kan. Allah ganti dengan ribuan fadilah mereka-mereka yang sholatnya di awal sop. Ya. Hadis terakhir tuh, ya kan. Ya, malayinis sufuf, ya kan. Ya. Terakhir udah ada itu. Artinya selawat. Itu artinya bahwa posisi orang yang sholat di awal itu besok-besok kita kagak usah pakai disuruh anak ini. Ada. Ya. Mungkin ini perlu kita ulang-ulang kali, ulang-ulang di jamaah, ya kan. Ini kan dari awal tadi itu dari hadis innallaha wa malaikatahu, ya kan, sampai terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 hadis di terakhir itu bahasannya adalah keistimewaan sop pertama. Maka mudah-mudahan kita insya Allah diberikan kesempatan untuk terus istiqomah di sholat-sholat di sop pertama. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin fadilah sholat berjamaah. Insya Allah minggu depan kita akan bahas bagaimana sholat Jumat yang sesuai rukun dan syaratnya saja. Ya, seperti kita lakukan belakangan ketika pandemi corona. Ya, mana rukunnya, mana syaratnya, mana sunahnya, biar kemudian kagak usah lama-lama, kira-kira begitu. Ya, banyak, meskipun kaidah-kaidahnya nanti banyak. Ya. Ini mungkin dari sholat berjamaah. Jika tidak ada yang ditanya, alhamdulillah. Apa nanti nanya sembari ngopi aja dah, ya. Karena emang anginnya sepoi, anginnya luar biasa ini. Ini kalau kita agak ngaji manggut-manggut ini, anginnya luar biasa. Yang penting kalau begitu kita sehat walafiat. Dikasih kesempatan dan punya waktu luang untuk taat, ya kan. Mudah-mudahan insya Allah duduknya kita di majlis malam Ahad ini, insya Allah menghantarkan kita duduk kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah buat Al-Barom Sahibul Bait Pak Sugiono, mudah-mudahan semuanya diberikan kelimpahan rahmat. Orang-orang ditanggung jawabkannya semuanya, pegawai dan seterusnya, guru kita semua insya Allah, Ustaz Adi Matali, Ustaz Selamat, mudah-mudahan terus Allah jaga, Allah kuatkan, Allah sehatkan, karena memang kita butuh orang-orang beliau. Mudah-mudahan dengan ilmu dan kesempatan bertemu beliau, Allah berikan kita manfaat tentunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya cukup sekian, nanti doanya ditutup oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Adi Matali. Kalaulah ada yang salah mohon maaf lahir batin. Terima kasih segala kekurangan dan perhatian. Usikum manasyidakum faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
في الأولين والآخرين والله وسلم على كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.